Kisah kali ini tentang Nabi Musa alaihissalam dan Qorun. Pada zaman dahulu, ketika masa kenabian Musa alaihissalam memimpin Bani Israel, ada pengikutnya yang sangat taat beribadah bernama Qorun. Setiap harinya ia beribadah dan tidak mementingkan kehidupan duniawi. Meski disegani sebagai ulama atas ketaatannya dalam beribadah, Qorun yang tak mementingkan duniawi membuat kehidupan keluarganya kurang dari kata layak. Sang istri yang bernama Ilza pun sering mengeluhkan kehidupannya dan ingin memiliki kehidupan yang jauh lebih layak. Singkat cerita, suatu hari datang dua orang lelaki utusan dari Raja Golan memberikan ia hadiah berupa uang emas yang sangat banyak. Qorun menolaknya dan berdalih bahwa ia tidak mengenal siapa itu Raja Golan dan tidak membutuhkan bantuan. Utusan Raja Golan akhirnya berhasil membujuk istri Qorun untuk menerima hadiah tersebut. Betapa marahnya Qorun, namun ia tak tega melihat sang istri yang begitu bahagia. Akhirnya ia menerima juga hadiah yang dibawa oleh kedua utusan tadi. Saat hidupnya sudah mulai berlimpah harta, Qorun kemudian melupakan ibadah. Terlebih lagi sang istri yang selalu melarang ia untuk mengunjungi Nabi Musa dengan alasan mereka dahulunya hidup susah karena menjadi pengikut Nabi Musa. Kemudian ini membuat Qorun semakin tidak beribadah dan jauh tenggelam dalam kehidupan duniawi. Sampai suatu ketika, seorang teman Qorun datang mengunjungi dan menasihati Qorun untuk bersedekah atas harta yang ia miliki kini. Dengan terpaksa, Qorun mendatangi Nabi Musa untuk bertanya, seberapa banyak zakat yang harus ia keluarkan. Ternyata jumlah yang harus ia keluarkan begitu besar. Lalu timbullah prasangka buruknya terhadap Nabi Musa. Saat itu kemudian Qorun mulai menghasut saudagar lain untuk tidak membayar zakat, bahkan sampai tega memfitnah Nabi Musa. Melihat pengikutnya dahulu mulai berubah, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lama kemudian Allah mendatangkan azab kepada Qorun. Qorun meminta ampun, namun semuanya sudah terlambat. Ia beserta hartanya pun habis ditelan bumi. Melalui cerita Nabi Musa dan Qorun ini, orang tua semua bisa mengajari anak-anak untuk tidak lalai terhadap kenikmatan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersyukur dan selalu bersedekah atas harta yang dimiliki. Tak masalah atas berapa jumlah sedekah yang dikeluarkan oleh anak-anak, yang terpenting berdasarkan niat dan ketulusan. Sebab di dalam rezeki kita selalu ada bagian yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.